Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tarakna 'alaihi bil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika nazil muhsinin. Puji kali syukur urang sanggakeun karunia maha Allah azza wa jalla. Alhamdulillah dina ulianina urang sadayana masih dipaparin rupi-rupi kanikmatan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kumaha kitu dirantos nikmat tu paling utami nyaeta nikmat iman tu nikmat Islam. Maka masih aya dua kenikmatan ieu utami, maka dibuktikan rasa syukur orang Allah subhanahu wa ta'ala ngalantungan salah satu kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala nyaeta tawakal. Hadirin waktu iman anu dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maparing rupi-rupi jaminan. Bentukna jaminan bukan gambar di dunia, tapi gambaran jaminan di dunia teh mun Allah rupa parantos maparing jaminan, maka hakikatna eta teh jaminan dikeun kabagjaan urang nalika kemulih ka Allah subhanahu wa ta'ala. Salah serius gambaran parantos dijamin ku Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan diabadikan nyaeta hiji kulawargi anu ku Allah subhanahu wa ta'ala direk diabadikan di alam dunia, diriwukeun ke akhirat. Keluarga saha? Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan para nabi wae sampai senang nuturkeun millah Ibrahim. Nabi akhir bulan sadayana Nabi Muhammad SAW di rentetan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam jalur di Nabi Ismail anu ibuna namanya Siti Hajar salah. Nulis Hajar salah. Yakin. Bisi Hajar salah. Nah, ieu contoh kanggo urang sadaya. Yen warga Nabi Ibrahim alaihissalam itu sadayana disawarkan. Ia dan terfigur kalau orang sadayana di mana orang keluarga koyong seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab contoh keluarga itu ya dipaparin contoh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat keluarga anu salakina kana neraka, istrina kana neraka, keluarga saha?
Abu Lahab. Aya anu calokena ka neraka, istrina ka surga, keluarga saha? Firaun. Aya anu calokena ka surga, pamajikanna ka neraka, keluarga saha? Bapak. Nabi Lut. Aya nu calokena ka surga, istrina ka neraka, anakna ka neraka. Nuh, Nabi Nuh. Aya nu calokena ka surga, istrina ka surga, mudakali ka surga, Nabi saha? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu bagaimana keluarga saha? Oh, lo istrinya satu ji. Sampai setan, tapi kula wajibna. Masuk surga Nah, ya. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala di surat As-Saffat diuningakeun ayat rentetan kaitan kurban itu tikawit ayat 102 hingga 110 surat As-Saffat. Allah Subhanahu wa taala diuningakeun wa tarokna alaihi fil akhirin. Tarokna atau nanti tilka sisa peninggalan, tapi dia mah dihartoskeun wa tarokna teh jeung kami ngabadikeun ngalanggengkeun alaihi sa Nabi Ibrahim alaihissalam fil akhirin kanggo jalmi-jalmi di akhir zaman. Kalau bet kurang sadayana, pokoknya jalmi-jalmi di akhir saparantosan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ku Allah Subhanahu wa taala diabadikan. Dugi kasih Allah Subhanahu wa taala, salamun ala Ibrahim. Kasalamatan kanggo Ibrahim. Lamun Allah Subhanahu wa taala tos meningakeun salamun ala Ibrahim, kasalamatan karena Nabi Ibrahim alaihissalam satu bisa nyelakakan. Kan kita di dunia disebutkan ku Allah, tapi kasalamatan hakikatna kanggo doa. Sapertos aya bojo Nabi Muhammad SAW anu dititipkan salam kalangan malaikat Jibril di Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah. Alhamdulillah tidak usah bojo abdi ge aya nu nitip salam saha malaikat Jibril ulah. Kacil tuh. Separi masawa bukan dari luar biasa. Aku Allah Subhanahu wa taala tiru hasil naon Nabi Ibrahim alaihissalam buktikan diabadikan ku Allah Subhanahu wa taala. Nabika diabadikan dijamin kasalamatan kanggo Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaan kenapa si Nabi Ibrahim alaihissalam berdumika yaitu jaminan sakit hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika nazil muhsinin. Yang seperti itu balasan ganjaran jalmi-jalmi anu muhsin berbuat sae. Menjadi pertarusan biasa teguran. Kene kasalamatan di Allah Subhanahu wa taala. Biasa teh. Biasa. Ulah dugi kaya ungkapan antas bae anu itu mah Nabi. Justru Allah menggambarkan dalam Al-Quran beberapa ayat yang telah menjelaskan tentang
jaminan kepada Nabi termasuk Nabi Muhammad SAW, justru itu menjadi suri teladan bagi kita agar kita pun termasuk dalam jaminan Allah. Tinggal kurang diamutan. Naon wae ieu kasaya berarti diramal ku Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata dibuka ke aku. Nah, sahabat Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dalam berbagai ujian yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim sebelumnya. Ada ujian tenawan. Setiap manusia yang hidup, yang hidup tidak akan lepas dari ujian. Cuma ayat ujian kesenangan, ayat ujian kaibu. Ada ujian kebahagiaan, ayat ujian kesedih. Ada ujian kesuksesan, ada ujian sukses kegagalan. Dua nana sadayana ujian. Ngan rata-rata kurang lamun ngarasa diuji ku Allah Subhanahu wa taala teh lamun bersedih. Ya. Lamun beribung. Lamun cek paling raos keur teu boga duit. Ujian rata-rata kadinya nyakos pisan. Ujian akhir tahun. Ya ujian duh jelas hirup teh menulis positif deui sehingga waktu diuji ku Allah. Padahal ujian di Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebatas kasedih karibu keur boga duit, kesenang, kebahagia, keseserian, keserahan itu merupakan ujian di Allah. Dan biasanya suksesnya seseorang diuji ku Allah Subhanahu wa taala jika diujinya ku kabeuring. Lamun diuji ku kebahagiaan mah itu jalan berhasil. Sering kuring diuningatkeun aya teu jalma tengah wengi hulang teras ngambil cai wudu, teras salat tahajud, teras ceurik ya Allah singkia abdi diuji diartoseueur pisan. Ya Allah singkiat abdi diuji teh keur baharumah keur sagala aya cek simkuring tiara paling lamun misalkeun keur aya masalah karek kudang peuting tahajud ya biasa gesieun kaca ieu teh keur loba masalah eueuh kasih cek kasarna keur loba masalah keur ruwet jeung keur bingung baheula mah kaca ieu teh sieun nya ieu mah kaca ieu teh bacaan lain ngadoa bacaan teh naon bisi aya setan mungkelkan nangkelep we teh sakaligus sudah disesakeun kusi mah ora kieu ya daya kasih tah kadang-kadang bisa pas kita mah cek paling kaos kurang berada kurang benci saja ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu boleh. Tapi bukan berarti ketika orang ada masalah, bukan berarti karena tahajud lain. Sebab hari tahajud beribadah, ulah dikaitkan jeung naon. Ulah aya masalah melaksanakan tahajud. Jangan bersedih, bukan. Tahajud itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman di dalam ibadah ketika sholat malam ada tempat dan waktu yang mustajabah. Tadi ini benar. Sampai sekian waktu tahajud. Nah, hadirin ikhwatu iman anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam sampai diabadikan ku Allah Subhanahu wa taala, sampai diberikan kesuksesan. Satu, ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim sekeluarga pada waktu itu susah gaduh kurang kali.
Tapi kan cek bari paus Nabi Ibrahim dan Allah Subhanahu wa taala, Robbi habli minas sholihin. Robbi habli minas sholihin. Maka dilanjutkan doana sapartos kana murakal teh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Udan sanes promosi diri ya. Para bapak, para ibu, teh sholat subuh, bari gugolera, bari sasapu, bari masak, bari setelnya FB UPI channel. Tiap subuh, simkuring kudu ngabahas terkait doa-doa. Menterlepat kira langkung atau 10 doa. Aku simkuring diamot, diamas ternyata doa-doa nu ku urang sadaya teu kahapal, bahkan sampai pedagang simkuring. Kira suaranya kira kali oh gitu siap itu syukurin di diri aku didengar mana so contohnya lah wahyu Allahumma ini as'alukal jannata wa ma qoroba ilaiha min kaulin aw amalin. Kantos teu doa eta. Ulah mulai kantos belajar apal dekae. Ya, termasuk simkuring. Lu kuning seueur doa-doa teh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dicobi ku simkuring ya tiap subuh. Cuma hari Jumat dan hari Minggu itu libur. Dikarenakan hari Jumat persiapan ya. Nu katiluna yang kaduana hari Ahad itu simkuring kajian ba'da sumber Munawwarah 2. Cuma khusus untuk hari Sabtu termasuk besok itu kajian bukan doa-doa tapi kajian doa. Ya. Enggak artinya kalau setelah bari berkoleran dibradai. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kajian doa-doa. Jumat libur, hari Sabtu kajian umum, hari Ahadnya libur. Maka biasanya lihat bersama. Tahan dulu terima, anda melihat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam itu begitu susahnya hoyong gaduh murang kali. Aya eta ge nyari kasih kuring, mun cenah usah abdi geus susah gaduh murang kali teh. Pertanyaan geus kawin can. Lantai terusah menggabung begitu susah. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa istrinya mengandung. Istrinya kaget mencek bahasa sing beriman cenah piraku ieu teh geus kolot bisa hamil. Hamil itu bukan karena muda dan tua, hamil itu Allah yang menentukan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah telah mengeluarkan dari rahmatnya karantin. Berarti mereka berkah ya. Itu Allah yang menetapkan. Jadi para ibu-ibu sadayana pun kan ada sekolah, tidak buka-buka itu jadi gitu. Itu ulahnya. Dari surah Allah perintahkan gaduh banyak gaduh. Wah, jangan usah gaduh di kafe. Seueur kajangan di KBG, budak ayat syukur. Seueur lah. Tanpa Allah Subhanahu wa taala para ditangkos sang sapertos. Bahkan sebelum itu nya urang kauningan Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji dulu. Ya, dilebatkan karena dudukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, sebenarnya panas tis? Ya panas. Dan sebenarnya mulai tis. Ya jelas sebenarnya jadi tis atau jadi es itu banyak. Sebenarnya itu api itu tidak ada yang dingin, semuanya panas api. Cuman panasnya api itu karena tanda bukti tanda api kalau. Namun sebenarnya panas berarti tidak kalau. Dan ketika panas dan tidak panas, membakar dan tidak membakar, itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan
kepada pembakaran, maka cek Allah ulah kena karena Ibrahim alaihissalam. Maka di dalam cerita tersebut, kisah tersebut ada dua binatang yang ikut ambil. Hiji manuk, ini harus kemana? Manuk gigit. Atau sekalian manuk konon. Manuk salis pipit. Beda sakit pipit. Sarnau. Cacat. Hanya gitu. Diulingan kecil yang diulingan. Cacat kenal. Diumpan, mengukir, diruhan. Yang begitu besar, api yang begitu besar, dan ditiupan ku cacat ke pangeran. Bisa cacat bukan huruf. Api yang begitu besar ditiupan ku manuk pipit, mual parem. Tapi yang menjadi permasalahan bukan mati api atau tidak matinya api, sejauh mana dua binatang tersebut berusaha ingin membantu seorang nabi dan rasul yang pada waktu itu sedang bersiksa. Tak kami orang sadarnya bukan berarti besar atau kecilnya, tapi sejauh mana orang sadarnya hancur dalam perjuangan. Usaha gaya yang ngaji teu bisa cek saha ngaji kudu bisa. Tak cenah usaha ngaji teh abdi mah sok bingung segala teu bisa pernah kitu kusimpeun teh saurang-saurang. Ya. Terus hese apal. Kadang-kadang geus bubar teh ya. Paling geus kuring mah heureuy Jumat kamari berangkat naon mah bulan kabeh. Sok da ngahulang sadaya Jumat kamari mendingan naon ngahulang kabeh. Ya. Can pernah kusim teuing sok cenah. Kamari mendingan naon tanpa. Ya. Leuheut aya buat pohon ieu pohon mene. Eta leuwih parah. Bukan karena harus hafal, bukan karena kudu ingatnya, tapi sejauh mana ikut anjlok dalam sebuah perjuangan kajian di suatu tempat, termasuk dalam hidayah. Ya. Tapi janji Allah Subhanahu Wa Taala itu melalui Rasulullah SAW tidak akan pernah meleset. Walaupun tidak hafal, walaupun tidak ingat, tapi pasti menempel ketika Rasul menyebutkan man salaka bil ilmi yufaqihu fid. Hingga satu saat teu apal hadisna, teu apal ayatna, tapi urang bisa nolongan nerangkeun paham eta. Itu menjadi Allah man salaka bil ilmi yufaqihu fid. Sisa anu terus-terusan mencari ilmu yufaqihu fid, dipahamkan dalam agama. Nah, nalika Rasulullah SAW mengingatkan, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan di surat As-Saffat, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam susah ingin memiliki keturunan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beri keturunan. Ketika anaknya yang dinamai Ismail baru saja lahir ke masih di nelan kene, Allah perintahkan untuk diasingkan. Hiji jalmi lami tiga putra, terus we gaduh putra, wah itu luar biasa. Kurang baik kadang-kadang puternya anak itu obat dari rasa capek. Kemudian terus capek damal di luar misalkan dongkap ke bumi ningali budak teh urang bakal senang, tenang. Enak tenang kumaha karena capek dong. Ambil
Tapi gabungan ya, kurang kesopanan capek teh hilang itu ada. Maka si anak kos disebut buah tuh orang Sunda mana loba tinu buah wae maknana loba buah hati, buah bibir, buah apa macam buah tangan aja kalau buah tangan nah oleh bahasa Sunda punya buah kepala, tuh orang Sunda macam-macam. Nah, diasingkan. Apakah pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menginginkan seorang anak, kemudian kan umurang kali memiliki seorang anak, kemudian ketika Allah perintahkan untuk diasingkan di suatu tempat, budaya dan naon di budaya usaha, apakah berat Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu? Sangat berat. Ukuran akal, ukuran perasaan, hawa nafsu pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat berat untuk menempatkan anak yang baru lahir dan istri yang dicintainya di satu tempat yang tidak ada apa-apa. Ketika nalika disimpan, Siti Hajar yang luaskan karena Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di manusia terpanjang bisa gitu. Maka di Al-Quran itu dan musim kulit diringkaskan. Ini cuma ada di luar semua harus gitu diringkaskan dan musim kulit. Dugika Siti Hajar naros karena Nabi Ibrahim mencempas musim kulit dengan bapak kate ninggalkan abdi di kurang kali di tempat mungkin. Jadi ya Nabi Ibrahim apa Nabi Ibrahim sakali deh bapak tega teh ninggalkeun abdi jeung urang kali di tempat itu. Nabi Ibrahim tidak berdiri berangkat saja. Tapi ketika Siti Hajar berkata, apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim kembali dan berkata, ya. Maka Siti Hajar pada waktu itu meyakini jika ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyusahkan moal menyusahkan moal nyetihkan kajal majal manuta atau Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan keyakinan. Namun kadang-kadang puntennya soalnya bahasa mun bisa kita yakin mah yakin teh kalimat teh yakin. Namun nyaris bisa dalam sekali yakin masalah sama yakin ngana juga kita tetap yakin ada yakin bagi sebelah bungan ngana kamu sok musim kuning dunia dirinya sakit ya alhamdulillah abdimah eta teh syukur karena sholat nah tuh alhamdulillah berpakai sakit dan terus alhamdulillah beres alhamdulillah kita sakit ya di mana sih biasa ulah terus alhamdulillah beres nyetuk gitu makanya segala tahu bahkan di doa saja ulama kadang-kadang antara yakin dan tidak. Maka kalimat yakin tersebut tidak bisa digandengkan dengan kalimat-kalimat tertentu terus yakin gitu. Nah dengan keyakinan tersebut ternyata betul dibuktikan oleh Allah. Yakin dan banyak kalimat-kalimat sedikit kalimatnya dengan keyakinan membawa kebaikan yang sangat luar biasa, membawa keselamatan yang sangat luar biasa. Contoh ungkapan Siti Hajar. Oke ya contoh ungkapan Nabi Muhammad SAW. Apa ungkapan Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadi pegangan bagi kita ketika Nabi Muhammad SAW bersembunyi di gua? Di gua?
ketika hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada tempat persembunyian kecuali Gua Sur pada waktu itu. Setempat dugi Rasulullah SAW menikah ujungan oleh dina pahana Abu Bakar As-Siddiq. Itu tanya Rasul Abu Bakar As-Siddiq nangis ngecelak di sojana kalau Rasulullah SAW. Coba kita contoh jamburan kantos di bapak-bapak yang ditoha gitu. Nah itu kantos di akrab gitu bapak-bapak yang ditoha. Kami mah tidak asa kumaha ya teh agar di bertuah saumur umur agak tuluy. Rasul mah ngajoler dah. Dina bimbing Abu Bakar As-Siddiq ras karaos cisoca Abu Bakar As-Siddiq kecelakaan sampai Rasulullah SAW lajeng Rasul buka kumaha surah Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, jikalau kita ketemu persembunyian kita pada saat ini dan tidak ada tempat persembunyian hanya Rasul saja, maka kurang makaman hingga ayeuna tak Islam teh bakal beunang urang. Kumaha jawab Rasulullah SAW, la tahjan innallaha ma'ana. Urang ge bisa mengucapkan eta. La tahjan, jangan nangis, innallaha subhanallah ma'ana beserta kita. Tong hari warna tenang. Kan Allah jeung urang, tapi kita deg-degan. Sehingga dunia. Sebetulnya kalimat-kalimat yang disampaikan para nabi, kalimat ungkapan Nabi Muhammad SAW itu bisa kemudian dipraktekkan seperti itu. Tapi yang menjadi masalah, samakah keyakinannya kita dengan pada waktu itu? Menurut yakin, insyaallah Allah bakal membuktikan. Dari jaminan Allah mah, kalau Allah akan menjamin, pasti menjamin. Tinggal pertanyaan, layakkah kita dijamin oleh Allah? Allah bakal memberikan pertolongan, yakin tidak akan terjadi Allah memberikan pertolongan. Cuma yang menjadi permasalahan, pantaskah kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu menjadi permasalahan. Allah nyaah kepada seluruhnya dengan sifat Rahman, bahkan di akhirat dengan sifat Rahimnya. Cuma hanya Allah teh turun-turun ka urang. Pertanyaan teh, yakinkah Allah nikahnya kaurang, yakinkah Allah menyayangi kaurang, sementara kurang hari-hari rasa saya kurang ke Allah Subhanahu wa taala. Kan bisa jadi seperti itu. Jadi ketika belum terbukti apa yang Allah jaminkan, belum terbukti Allah memberikan fasilitas kaurang, bukan Allah yang dipertanyakan, tapi justru diri kita yang harus dipertanyakan. Allah kita bohong anu gitu. Justru. Nah, ketika diasingkan seperti itu, maka begitu sulit ketika Ismail pada waktu itu hoyong netek, maka tak kukulilingan Siti Hajar teh neangan cai, milarian cai. Bolak-balik gitu tanya, nu ayeuna mah jadi syahid antara Safa jeung Marwah. Dugikan ku Allah dikaluarkeun cai jam. Anu ayeuna mah pernah cenanya aya cai jam-jam palsu. Udah saya lupa orangnya itu jual. Dan keluar cai jam-jam. Apakah Allah sulit pada waktu itu untuk langsung ke Allah dengan cai Siti Hajar pada waktu itu? Apakah sulit bagi Allah ketika Siti Hajar mau memberikan minum kepada anaknya melalui air susunya? Lalu Siti Hajar kaleget minum, kucur ke Allah gampang. Tapi kenapa Siti Hajar pada waktu itu harus berkeliling dulu? Kenapa Siti Hajar pada waktu itu harus bolak-balik mencari air untuk diminum karena anak yang menetek? Allah itu memberikan karena harus ada satu perjuangan lagi. Usahalah
Allah gampang teu ngancurkeun jalma-jalma kafir. Cetek nya laporan dihabak, disintrek ke beak Allah. Tapi kenapa cekasana mah kok kieu wae ya diantepan? Bukan. Allah mau melihat dulu, Allah mau menilai dulu. Saha nu ngabela kaula teh? Ai sakalaku Allah mah tos beres atunya. Ayo masalah ieu bereskeun. Ayo masalah ieu bereskeun. Naon atuh nilai perjuangan urang? Tidak ada pendidikan, tidak ada nilai perjuangan. Nah, apakah betul sulit mencari air di Siti Hajar pada waktu itu? Begitu sulitnya. Jangankan Siti Hajar pada waktu itu ingin mencari air sehingga Allah memberikan air Zam-Zam pada waktu itu, Abdul Muthalib saja. Satu Muthalib itu paman saha? Paman Nabi Abu Thalib atau itu? Abdul Muthalib akina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakek cernya kata kene. Kakek. Ini ada ini. Bukan harus sekolah ya disebut kakek ini mah. Kewisan ya. Kan? Wis itu bukan tanda tua. Wis itu tanda cahaya dari Allah. Lah, maka tinggal di mana besok? Itu kan cahaya surga. Mata nyusul mencari kalau buis ngenter cahaya surga ya begitu. Mata mencari buisan gerah buisan. Simpulinya pas mulai sudah. Sekarang nyusul ke Pak Haji. Aku baca Ustaz, ayo wis, nah, duit udah jauh. Kalau matanya bisa fotos gitu, mah kali itu kali kada di topi, karunya nusanis. Mah, terkait, dia percaya Allah dicabut, pulang. Kemarin kalau disemir, tujuannya apa disemir? Ini kok mau kaciri naon? Gula. Kamu masih boleh makan rambut, jenggot. Kita dengar gimana dicabut, dirapih. Cahaya Allah pagi tenang. Nah, ini terima anu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sulitnya pada waktu Siti Hajar mencari air, begitu pun dibuktikan betulkah sesulit itu. Abdul Muthalib saja ketika ingin kembali mengeluarkan air Zam-Zam sulit, sehingga Abdul Muthalib pada waktu itu berkata, jika air Zam-Zam keluar kembali, maka aku akan korbankan salah satu dari anakku. Ulang kayaknya kadang-kadang mun sulit suka keluar seperti itu. Ya Allah, ese duit. Mun bukan duit mah lah. Dan disukankeun saware can boga. Ya, itu kadang-kadang seperti itu. Ieu budak teh ya Allah menikah ese teuing. Sakola teh amun budak teh sakola rek syukuran itu kan akan sulit itu. Abdul Muthalib pun sama seperti itu ketika sulit mengeluarkan air Zam-Zam, maka Abdul Muthalib pada waktu itu berkata, yang beberapa nazar, ada beli ibu-ibu kayaknya, betul, para bapak sadayana, harus jadi hal yang bisa hidup teh, di sini ada satu nada yang belum dilaksanakan. Ada ya. Jangan budak di anu mah rek syukuran kade pilih can melaksanakan wajib di hukum. Kalaupun tidak bisa terlaksana maka harus melaksanakan saum sama sabar.
3 hari dan tidak boleh berselang berturut-turut nanti di sini nyawala di salamnya tamat ayeuna tambahan daun ke ada yang bisik kena tahun enak kalau liter baik dengan disambut mau dicicil dan bersama ayeuna ini sehingga terkenalah Abdul Muthalib itu kurban 100 unta karena bingung pasti kocok kurang kali. Nah yang keluar Abdullah Ramadan Nabi Muhammad SAW. Sementara Abdullah pada waktu itu menjadi disepuhkan ke masyarakat pada waktu itu, dikolotkan, dipisepuh. Bahkan yang akan menjadikan dan menggantikan Abdul Muthalib itu adalah Abdullah. Maka masyarakat pada waktu itu tidak setuju Abdullah dikorbankan. Terus bertanya ke ahli pada waktu itu, ahli spiritual namanya, ahli agama. Tak wajar ya pendobat tertanya, wah cerita mah kumaha nu ngarewas baik jadi bagulah. Maka ketika kalau dikocok keluar Abdullah, maka sembelih 10 onta sampai 10 kali. Terakhir keluar berapa? Maka terkenal korban, harus kurbannya. Korbanan Abdul Muthalib itu 100 unta. Sok. Saunta teh bukan tangan saunta teh ada sambil dilarnya. Artinya berhak. Ya sakit itu adalah 100 orang termasuk Rasul itu setiap kurban itu kadang-kadang 7 orang. Nah itu teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala susah tapi keluar ya. Beres ujian tersebut lulus. Ketika selanjutnya berkumpul kembali, coba mesti asingkan terus kumpul dulu ya. Ibu-ibu kalau mau ditinggalkan ke bapak nanya kadang-kadang bisnis, kadang-kadang tamat tilu poin tidak ungkap pas dongkap pokok poin kayak terpantu dari kunci itu keluar bukan orang sono baru ya sono ya kunci mat jangkar pas angkat tilu poin kunci nyanyian surat tutup. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menginjak dewasa berkumpul kembali dengan Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu, Siti Hajar, Ismail, kemudian beranjak dewasa. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala difirmankan, "Palama balagha ma'ahu syaqya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur pada talaq." Qala ya abati if'al ma tu'marun satajiduni insyaallah minas sabirin. Kita Allah Subhanahu wa Ta'ala diasingkeun terus dikumpulkeun tos kumpul jeung kurang kali kumaha sila Allah palaman balago ma'ahu sa'ya. Malama maka ketika balago sampai balik ma'ahu besertanya saya bahasa orang harus bisa membarengan sang Nabi Ibrahim alaihissalam bisa diajak damai. Qala Nabi Ibrahim berkata, ya bunaya wahai anakku, ini aro fil manam. Ini sesungguhnya aro aku melihat fil manami dalam tidurku. Apa yang dilihat Nabi Ibrahim pada waktu itu? Adbahuka, untuk menyembelihmu. Diasingkeun tos hiji kudu dipencit. Adbahuka. Maka walaupun itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Nabi Ibrahim
Ibrahim alaihissalam pada waktu itu kepada anaknya menyatakan, "Pandur maka tahu, maka pikirkanlah olehmu apa yang Bapak sampaikan." Nah, untuk Bapak diceritakan besok pikir wajar ya mut. Desir nyari Yos Ismail. Ya abati kola, ya abati if'al matuk marun. Wahai bapakku, if'al, laksanakan manonotuk marun yang diperintahkan kepada bapak. Sata jiluni insyaallah minasobirin. Insyaallah mudah-mudahan jen abdi kagolongkeun jalmi-jalmi anu sabar beres kan. Ya. Ramana bulan nyampekeun tapi merasa lega ketika apa yang dijawab oleh anaknya. Itu loba alasan. Ya. Coba lamun udah pinter tapi teu soleh mah nek 10 Zulhijjah ini kabeh ulah aya muslim di imah ke geus tasrik balik deui. Bisa kan? Pintar tapi teu soleh, kalau teh eleh budak eta. Beres teu? Henteu, udah jagere budak mah. Eleh kalau tuh budak eta sok. Urang sekolah misalkan yang biasa-biasa, urang sekolah luhur, urang rek ngomong kan, semua bisa ngomong. Tapi urang soleh tidak akan pernah seperti itu. Jadi budak soleh mah bapakna ilmunya cacarita ge geus paham. Geus paham. Kalau tengah ulang kieu nya budak datang keburu ngomong apa lagi budak. Nah, pada waktu itu Nabi Ismail alaihissalam langsung menjawab, qala ya abadi if'al ma tu'marun satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka secara ringkasnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sekeluarga pada waktu itu, maka dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman, wa tarokna alaihi bil akhir, ieu teh dugi tutup dunya, ieu bakal diabadikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bakal diabadikeun. Kalimat pengabadian ieu dina tafsir mah diuningakeun kemuliaan, kebaikan yang tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun diberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayeuna tawafnya bade tawaf ras jeung paripaosna ayana hijir Ismail ras saya tawaf sholat 2 rakaat di saat makom Ibrahim rasai sama saja bisa jadi. Nah, ia semua akan menjadi jariyah yang tidak akan pernah berhenti. Lain tiap tahun, tiap bulan, lain tiap bulan, tiap minggu. Haji ada waktunya, tapi umroh tidak ada batas waktu. Kadang-kadang tiap dinner ayat umroh di jariyah semuanya diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam semua. Dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan ketika sudah beres berbagai ujian, jangankan ujian yang kecil, ujian yang besar beres oleh Nabi Ibrahim sekeluarga dilaksanakan, diterima dan beres sukses. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala buktikan ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Maka ketika balaguma saya qala ya bunayya in a'u fil manami an yadbau kapangur mataro qala ya abadi if'al ma tu'marun satajiduni insyaallah minas sabirin. Salajengna surah Allah Subhanahu wa taala palama aslama wa talahu lil jabin. Intina tos pasrah buanana
Nabi Ibrahim alaihissalam sareng Nabi Ismail alaihissalam bade dipencit, maka Allah Subhanahu wa taala wanada ayya Ibrahim dieureunkeun di stop. Sabab naon? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyetop penyembelihan pada waktu itu sehingga Allah ganti dengan biri-biri? Karena apa? Qad sodaqta ru'ya, kamu telah membenarkan ru'ya mimpimu. Artinya anjeun sudah mengikuti, kamu sudah membenarkan, menuruti sami'na wa ta'na terhadap perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim AS. Maka mulai dari saat itu berbagai jaminan jariyah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kalimat kadzalika najzil muhsinin, Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang muhsin. Yang menjadi pertanyaan, bisakah kita seperti itu? Al-Quran telah menggambarkan dan memberi contoh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang menjadi pertanyaannya, bisakah kita seperti itu? Kan kita menjadi contoh di sudut teladan kanu ulah. Sangat bisa dan harus diusahakan. Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu telah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus bisa berusaha diabadikan, dimuliakan dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak akan pernah sama apa yang kita lakukan untuk meraih kemuliaan dari Allah dengan para nabi dan rasul, termasuk para sahabat pada waktu itu, tapi kita memiliki jalan yang lain untuk mendapatkan kemuliaan, keriduan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kenanya kumaha, maka Allah memberikan berbagai cara, berbagai jalan, sehingga jalmi manusia tidak boleh punya alasan untuk tidak meraih derajat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki harta, raihlah derajat dan kemuliaan Allah dengan harta yang Allah berikan, yang Allah amanatkan. Punya memiliki kesehatan, raihlah kemuliaan dan derajat yang Allah berikan secara kesehatan. Dengan ilmu, raihlah derajat dan kemuliaan ku ilmu urang. Harta tegaduh, ilmu teboga, dan gaduna tanagi, raihlah kemuliaan derajat Allah dengan tenaga kita. Korbankan Allah. Harta teboga itu cenah usah mah ilmu pun tidak memiliki, tenaga kelelus, naon atuh? Mana sok raih kemuliaan derajat dengan kesabaran. Yang misalkan harta tegaduh, ilmu teu aya, tenaga leuleus negeri ngajupran, kumaha cenah bisa abdi kang ngaraih kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, raih dengan kesabaran ketika Allah memberikan ujian yang seperti itu pada waktu itu. Jadi tidak ada urang sadayana cek bari puas lepas tina derajat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita tidak berusaha apa yang ada dalam diri kita untuk meraih kemuliaan, derajat, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan sebaliknya. Maka orang akan menerima siksa dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anggarannya kita sedap deui urang sadayana bade ngalaksanakeun Idul Adha, Idul Kurban. Dipasihan waktu sekolahnya mereka kaping 10 Dzulhijjah mangga, mari salat 11 Dzulhijjah 12 13. Ayo oge sapali ke cenah urang mah insyaallah mun teh perobihan kaping 28. 28 naon? Hari Dzulhijjah. Mat 29 Dzulhijjah hari Kamis. Cuma ada sebagian akan berbeda kembali, katanya ada yang akan melaksanakan tanggal 28 Dzulhijjah, berarti hari Rabunya. Bisa bingung sauna kumaha, pokoknya mah yang 29 berarti sauna tanggal 28.
yang tanggal 28 berarti saumnya tanggal 27. Kacil itu kene hari raya saum, kalau orang menentukannya saumnya hari rayanya hari Kamis terus puasa maka haram. Ya, misalnya makan mundin Rebo berarti saumna saum Arafahna itu dinten Salasa. Urang misalkan ke dinten Kamis berarti saum Arafahna kabin 28 dinten Rebo mangga ya. Urang atuh meninggalnya bisa-bisa gitu. Nah, mangga di pasien makros. Usah jangan duh ieu morono ada kurban keheula lawa ka jeung mororaah lila kene. Bisin ke urang ayeuna teu gaduh jauh ka Allah ya Allah. Abdi di mana eta bade kurban? Kumaha mungkin kaping dalapan jauh bro kalau pasien ini kan biasa. Ya, dan ulah ka jauh bodoh ka Allah. Ya Allah, kami ayeuna teu gaduh artos ya Allah. Tapi dia hoyong kurban, lalu si mayang teu ngomong. Jelema ngomong begitu kan. Dicoba teh ku Allah isukna kebrol diberi rezeki. Ya Allah, alhamdulillah diberi rezeki. Tapi da sanes teu hoyong kurban abi teu kapentingan Allah tukang modus. Ya. Ku Allah bisi diheureukeun deui. Maka pada hari ini seperti kieunya ketika orang melaksanakan rukun Islam jangan melemah dahulu. Ya Allah teu kabayang umroh teh sabaraha iraha ulah. Itikadkan dalam hati ya Allah tos abdi insyaallah hoyong umroh. Insyaallah abdi hayang ibadah haji sudah saja titik. Kepada akhirnya Allah memberi rezeki na iraha ataupun sampai misalkan belum dipisahkan dari jasad kita tidak bisa umroh, tapi sudah ada penekanan dalam hati kita mau umroh. Urang badai kurban, kuat kita lah di mana urang. Ya Allah, insya Allah tahun lain kurban. Itu sadar bukan duit, kan baik. Niatlah yang kuat urang badai kurban. Diparingan rezeki ku Allah. Ya tahun kurban, hari daya pada kumaha. Ya. Pilih tanggal 10 nanti biasa tanggal 11 tanggal 11 biasa tanggal 12 dugi ka saya hari tasnya dugi ka 11, 12, 16 niatkan dulu bahwa kita akan kurban. Mudah-mudahannya kurang sadayana dipaparin rezeki ku Allah Subhanahu wa taala. Da Allah Subhanahu wa taala mah sanes paparin rezeki artinya dari rezeki mah tiap detik paparin ku Allah aya rezeki nu langkung kalau biasa melaksanakan kurban. Kalau Allah tidak ada yang sulit, walaupun kurang sulit, jika Allah begitu mudah. Tidak ada yang rumit, bagi Allah itu sangat mudah. Maka pintalah hal tersebut kepada yang maha memilikinya, insya Allah mudah-mudahan biasa. Mudah-mudahan beberapa ayat dan kisah tarik yang tadi disampaikan, mudah-mudahan menjadi bakal wabil khusus kaum muslim kuring memberikan anak umumna para ikhwati iman sadayana kanggo naon kanggo sami-sami usahakeun raih kemuliaan dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam bentuk dengan cara yang tidak bisa disamakan berbeda masing-masing tapi apapun yang ada dalam diri kita fungsikan, gunakan, perjuangkan agar apa yang ada dalam diri kita itu salah satu wujud untuk paling ridho kemuliaan dan derajat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Aku kulihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dari ayat penerus. Ayat 6 itu kalau berubah